Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya, dan bisa belajar materi pelajaran fisika hari ini dengan baik. Oke, kali ini kita akan belajar tentang besaran fisika dan pengukurannya ya teman-teman. Nah, sebelumnya besaran itu apa sih? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan kemudian dapat dinyatakan dengan angka ya teman-teman. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang fisika ya, yang mana fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-gejala alam ya teman-teman. Nah, dalam kita mengamati gejala-gejala alam ini, kita tidak bisa teman-teman hanya duduk di kursi misalnya dan menyaksikan gejala-gejala alam di sekitar kita. Nah, itu tidak cukup teman-teman. Jadi, dalam pengamatan suatu gejala alam harus disertai dengan suatu data kuantitatif atau data-data yang bisa diperoleh dari pengamatan atau pengukuran ya teman-teman. Nah, untuk melakukan suatu pengukuran kuantitatif, kita memerlukan suatu sistem satuan untuk memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain ya teman-teman. Dan juga untuk membandingkan antara pengukuran kita dengan pengukuran orang lain, dengan pengukuran orang yang lainnya. Ini sistem yang digunakan dalam keseluruhan ini adalah sistem yang kita kenal dengan sistem internasional ya teman-teman, atau kita kenal dengan singkatan SI ya teman-teman. Oke, jadi kita kenal dengan satuan sistem internasional ya teman-teman. Nah, sebelum adanya sistem internasional ini, hampir setiap negara menetapkan sistem satuannya sendiri. Jadi setiap negara di seluruh dunia ini menggunakan satuan-satuan yang berbeda ya teman-teman. Seperti di Indonesia, dulu memakai hasta atau jengkal ya. Kemudian di Prancis memakai meter, kemudian di Inggris memakai yard, kemudian di Mesir menggunakan cubit, ya seperti itu. Nah, karena penggunaan bermacam-macam satuan ini menimbulkan banyak kesulitan ya teman-teman. Di antaranya misalnya kesulitan yang pertama, diperlukan macam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Kemudian misalnya kesulitan yang kedua, adanya kerumitan konversi ya teman-teman. Adanya kerumitan konversi dari suatu satuan ke satuan yang lainnya. Misalnya dari jengkal misalnya ke kaki, kemudian misalnya dari jengkal ke yard. Ini kan diperlukan konversi ya, jadi akan menemui kesulitan gitu ya kita ya. Nah, akibat dari kesulitan yang ditimbulkan oleh berbagai sistem satuan yang berbeda, dimunculkanlah suatu gagasan ya teman-teman. Muncul gagasan untuk menggunakan satu jenis satuan untuk besar-besaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi ada gagasan ya, menjadi sistem satuan yang sama di seluruh dunia ya teman-teman. Jadilah ditetapkan sistem internasional ya, atau kita kenal dengan SI. Oke, selanjutnya, nah dalam sistem SI ini kita kenal dengan ada 7 besaran pokok ya dalam sistem satuan internasional ini, yang mana dinamakan dengan besaran pokok ya teman-teman. Nah, besaran pokok ini adalah suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu secara internasional. Jadi sudah ditetapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada besaran turunan ya teman-teman. Nah, besaran turunan ini diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Jadi dia dari besaran pokok gitu ya awalnya teman-teman. Misalnya di sini ada luas, kemudian volume, massa jenis, kecepatan. Ini merupakan besaran turunannya, yang mana besaran turunan ini diperoleh dari besaran pokok ya teman-teman. Nah, besaran pokok ini sendiri ada 7 ya teman-teman yang sudah ditetapkan secara internasional. Ada panjang, kemudian ada massa, waktu, suhu, kuot arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Nah, ini satuan-satuannya. Kemudian ini adalah dimensinya. Ini adalah simbolnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke besaran turunan ya, dimensi besaran turunan. Kemudian, nah ini yang pertama ada luas ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan nih, kalau di besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok ya teman-teman.
Nah, kalau tadi besaran pokok itu kita kenal ada panjang ya, panjang masa waktu ini. Nah, jadi besaran turunan dari besaran pokok ya ngambilnya. Nah, seperti misalnya ini ada luas ya. Luas itu persamaannya adalah panjang dikali lebar. Jadi panjang, kalau panjang kan berarti dia makanya satuan dimensinya L ya teman-teman, L besar ya. Kemudian kalau lebar juga dia pakainya panjang juga ya, lebar kan dia satuannya panjang, jadi kan dia pakainya L juga. Jadinya dia luas adalah panjang kali lebar, jadi di sini dituliskan L dikali L, jadinya L kuadrat. Kemudian untuk volume juga seperti itu, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi ya persamaannya. Nah, jadi satuan panjang ini ya L, kemudian lebar itu dia pakainya dia juga satuan panjang ya teman-teman. Kemudian kalau tinggi itu dia pakainya juga satuan panjang juga ya L ya. Nah, kemudian di sini ini juga ada massa jenis, kemudian kecepatan ya teman-teman. Perpindahan itu kan dia pakainya jarak ya, jarak kan dia pakainya panjang, jadinya kecepatan jadi dia dimensinya L, kemudian waktu dia dimensinya T, jadi L per T sama dengan ini T nya dia di keatasin, jadinya L kali T pangkat min 1 ya. Kalau T nya di keatasin dia jadinya minus ya teman-teman. Nah, kemudian misalnya lagi ada massa jenis ya, massa jenis di sini massa per volume ya, massa dibagi volume. Dimensinya adalah massa itu sendiri, dimensinya adalah M ya teman-teman. Dimensinya dari massa itu adalah M. Kemudian untuk volume ya, volume itu tadi udah diketahui di sini ya, ada L kali L kali L. Di sini jadinya M per L pangkat 3. Kemudian L-nya di sini L pangkat 3-nya ini dikeatasin, jadinya dia M dikali L pangkat minus 3 seperti itu. Kemudian selanjutnya pengukuran ya teman-teman. Nah, ada beberapa alat yang digunakan dalam pengukuran. Yang pertama misalnya di sini ada alat pengukuran panjang. Alat pengukuran panjang sendiri itu ada 3 ya teman-teman. Di sini ada yang pertama ada mistar, kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer sekrup. Yang pertama ini ada mistar atau penggaris ya teman-teman. Nah, skala terkecil dari mistar atau penggaris itu sendiri adalah 1 mm ya teman-teman. Skala terkecilnya di sini ini adalah 1 mm ya teman-teman. Skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ketidakpastian itu adalah delta X ya teman-teman. Biasanya disebut delta X. Delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil ya teman-teman. Nah, untuk mistar sendiri skala terkecilnya adalah 0,1 cm ya teman-teman, atau 1 mm. Jadi untuk ketidakpastian dari mistar ini adalah setengah dikali 1 mm ya, atau setengah dikali 0,1 cm ya teman-teman. Nah, jadi ketidakpastian dari mistar ini sendiri adalah 0,5 mm atau 0,05 cm ya teman-teman. Oke, yang kedua ada jangka sorong ya teman-teman. Nah, ini saya salah nih. Saya salah nulis keterangan nih. Harusnya ini adalah mikrometer sekrup di sini. Ini harusnya keterangan jangka sorong yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah mikrometer sekrup. Ini adalah jangka sorong ya. Mohon maaf, saya salah nulis keterangannya ya. Ini adalah mikrometer sekrup. Yang ini adalah jangka sorong ya teman-teman. Nah, untuk jangka sorong ini sendiri, nah ini jangka sorong memiliki ketidakpastian 0,005 cm ya teman-teman.
Jadi skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari ketidakpastiannya berarti setengah dikali 0,1 mm, yaitu 0,05 mm ya, atau 0,005 cm. Ini untuk jangka sorong ya teman-teman. Nah, jangka sorong ini umumnya digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda ya teman-teman, misalnya diameter dalam cincin. Nah, seperti itu kita menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian yang ketiga untuk mikrometer sekrup. Nah, jadi skala terkecil dari mikrometer sekrup ini adalah 0,01 mm ya teman-teman. Jadi untuk ketidakpastian dari mikrometer sekrup ini sendiri adalah setengah dikali 0,01 mm, yaitu 0,005 mm atau 0,0005 cm ya teman-teman. Jadi ini ketelitiannya dari mikrometer sekrup ya. Oke, nah kemudian bagaimana cara, nah ini kita ada contoh soal ya teman-teman. Misalnya di sini ada hasil pengukuran satu benda menggunakan jangka sorong ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah skala tetapnya dan juga skala non-use-nya ya teman-teman. Jadi di sini nilai yang ada di sini, kemudian yang ada di sini yang berhimpit ya. Nah, jadi yang pertama untuk mencari panjang bendanya adalah skala tetap plus skala non-use ya teman-teman. Jadi ini kita lihat di sini ya. Di sini kan ditunjukkan angka 2 ya. Kemudian di sini 2, kita lihat strip di sebelum 0. Strip di sebelum 0 yang ada di sini berarti kan ini ya. Ini berapa gitu kan. Nah, jadi ini tadi ada 2, kemudian ini ada 3 di sini. Berarti di sini adalah setengahnya, berarti 2,5 ditambah 1, 2, 3 strip, berarti 2,8 ya teman-teman. Berarti di sini adalah nilainya 2,8. Jadi 2,8. Kemudian yang ada di sini kita lihat garis yang menunjukkan paling berhimpit antara garis yang atas sama garis yang bawah ya teman-teman. Ini berarti yang paling berhimpit yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Ini yang paling garis yang paling berhimpit ya di antara yang lainnya di sini. Jadi di sini yang kita pakai yang paling berhimpit. Jadi kemudian 0,01 cm dikali dengan 6 ya teman-teman, sehingga jadinya 0,06. kemudian ditambahin aja tadi hasil yang ada di sini dengan hasil yang ada di sini ya. Jadi 2,8 cm ditambah 0,06 cm jadinya 2,86 cm. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup? Nah, kita juga pakai ada 2 skala di sini teman-teman, ada skala tetapnya dan skala non-use-nya ya teman-teman. Nah, untuk skala tetapnya di sini kita harus melihat angka yang ada di sini ya teman-teman. Khususnya angka yang ada di yang paling mendekati skala non-use-nya. Jadi kita lihat di sini garis yang paling mendekati. Di sini ya di sini ada angka 3, kemudian di sini ada strip lagi, berarti di sini menunjukkan 3,5 ya teman-teman. Di sini berarti kita bacanya 3,5. Kemudian di sini garis yang paling berhimpit ya antara ini, berarti yang di tengah-tengah kita lihat di sini, berarti di situ ada 27 ya teman-teman, ada 27, sehingga di sini yang di sini tadi 3,5, yang di sini ada 27, jadi 3,5 mm ditambah 0,01 mm dikali 27, jadinya 0,27 mm, sehingga 3,5 ditambah 0,27 mm sama dengan 3,77 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 3,77 mm ya.
Nah, selanjutnya untuk pengukuran sendiri ada alat pengukur massa juga ya teman-teman. Ada untuk alat ukur massa sendiri teman-teman itu ada neraca ya, neraca, dan di sini ada neraca Oehaus 3 lengan. Misalnya ini hasil pengukurannya ya teman-teman, misalnya hasil pengukuran suatu massa. Kita lihat di sini, nanti caranya kita lihat penunjuknya di sini. Di sini ada 200, kemudian ada 20, kemudian di sini ada 1, sehingga hasil pengukurannya adalah 221 ya teman-teman. Nah, ini kebetulan angkanya ini pas ya. Kadang-kadang juga dia di sekitar strip-strip yang kecil ini ya teman-teman, nggak selalu pas di angkanya gitu. Jadi kita harus teliti ya. Di sini misalnya ini ada 221, kemudian ditulis ada plus minus ya. Ada plus minus 0,05. Nah, 0,05 ini adalah menunjukkan ketidakpastiannya ya, ketidakpastian dari neraca ini. Nah, kok bisa sih ketidakpastiannya kok 0,05 ya? Nah, jadi skala terkecil dari neraca ini sendiri adalah 0,1 gram ya teman-teman. 0,1 gram. Skala terkecilnya adalah 0,1 gram, sehingga untuk mencari ketidakpastiannya adalah 0,5 setengah dikali dengan 0,1 gram, jadinya hasilnya adalah 0,05 gram. Ini saya kurang satuan gram ya, ini ada gramnya ya seharusnya. 221,00 plus minus 0,05 gram ya. Nah, selanjutnya adalah alat ukur waktu ya teman-teman. Alat ukur waktu dan ketidakpastiannya kita kenal dengan stopwatch analog ya, stopwatch analog. Nah, skala terkecilnya di sini, skala terkecil dari stopwatch ini adalah 0,1 sekon ya, 0,1 sekon atau 0,1 detik, sehingga untuk ketidakpastian dari stopwatch ini sendiri adalah setengah dikali skala terkecil. Jadi setengah dikali dengan 0,1 detik, jadinya hasilnya adalah 0,05 detik ya teman-teman. Jadi stopwatch ini memiliki ketidakpastian. Baik, sekian materi fisika kali ini. Untuk materi besaran fisika dan pengukurannya part 1, semoga dapat dipahami ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa paham ya kalian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.